Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. Pokok bahasan kali ini yaitu terkait dengan imbalan kerja. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk belajar di pokok bahasan imbalan kerja di sini adalah mahasiswa mampu memahami terkait dengan di konsep imbalan kerja, kemudian mampu menyajikan serta mengungkapkan terkait dengan di imbalan kerja dalam sebuah laporan keuangan. Jadi imbalan kerja. Jadi kita tahu bahwa setiap orang yang bekerja itu mendapatkan yang namanya sebuah imbalan kerja. Dalam kitab SAK ETAP disebut dengan di imbalan kerja. Jadi secara definisi di dalam kitab SAK ETAP, imbalan kerja itu merupakan semua bentuk imbalan yang diberikan. Semua bentuk imbalan yang diberikan entitas sebagai pertukaran jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk untuk direktur dan manajemen. Jadi apapun yang diberikan oleh sebuah entitas, jadi untuk mengganti jasa yang diberikan oleh para pekerja. Termasuk di dalamnya di sini adalah direktur dan manajemen. Jadi klasifikasi, jadi ada beberapa jenis imbalan kerja. Jadi dalam kitab SAK ETAP itu jadi ada 4 imbalan kerja. Yang pertama adalah imbalan kerja jangka pendek, kemudian imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, dan pesangon pemutusan kerja. Jadi terkait dengan di imbalan kerja jangka pendek itu maksudnya apa? Jadi imbalan kerja jangka pendek itu merupakan imbalan kerja selain pesangon pemutusan kerja yang jatuh tempo. Seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasa. Jadi jangka pendek. Jadi imbalan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam waktu kurang dari sama dengan 12 bulan. Jadi atau satu periode pekerja itu memberikan jasanya. Kemudian imbalan pasca kerja seperti apa? Jadi imbalan pasca kerja itu merupakan imbalan kerja selain pesangon pemutusan kerja, pesangon PHK jadi pemutusan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Jadi pasca kerja. Jadi imbalan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, oleh entitas di mana itu dikeluarkan setelah selesai bekerja atau pasca masa kerjanya. Kemudian ada imbalan kerja jangka panjang, yaitu imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon, pesangon pemutusan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo, dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Kemudian ada pesangon pemutusan kerja, jadi imbalan yang terutang akibat satu keputusan entitas untuk memberhentikan, jadi untuk mandek stop pekerja sebelum usia pensiun normal. Yang kedua terjadi akibat keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu. Jadi entitas harus mengakui biaya atas seluruh kewajiban imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat jasa yang diberikan pada entitas selama periode laporan. Jadi misalnya sebagai kewajiban setelah dikurangi jumlah yang dibayar atau aset dibayar di muka jika terdapat kelebihan pembayaran. Itu. Kemudian sebagai beban kecuali dipersyaratkan oleh PSAK yang lain. Itu terkait dengan di imbalan kerja. Jadi seperti apa sih ruang lingkup di dalam imbalan kerja itu? Jadi imbalan kerja itu sendiri tadi dibagi menjadi 4
yaitu ada imbalan kerja jangka pendek, kemudian ada pesangon, ya, ada imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Jadi yang termasuk imbalan kerja jangka pendek itu adalah imbalan jangka pendek, di mana pengendaliannya adalah biasanya berupa apa? Absen. Jadi kalau bekerja misalnya masuk terus, ya, dapat imbalan. Jadi dengan dasar dari absen. Kemudian ada bagi hasil atau bonus yang dikeluarkan oleh entitas. Kemudian ada imbalan pasca kerja. Jadi imbalan pasca kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu kontribusi pasti dan manfaat pasti. Ya, terkait dengan di manfaat pasti itu ada past service cost dan current service cost. Itu di ruang lingkup terkait dengan di imbalan kerja. Ya. Lalu bagaimana pengukuran dan pengakuan terkait dengan imbalan kerja jangka pendek? Jadi imbalan kerja jangka pendek itu diakui saat pekerja telah memberikan jasa. Jadi menjadi liabilitas atau kewajiban jangka pendek itu sebagai jadi liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar. Jadi apabila masih ada yang belum dibayar maka menjadi liabilitas jangka pendek. Ya. Jadi beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran. Itu terkait di pengakuannya. Beban atau pernyataan lain membolehkan sebagai biaya perolehan. Kemudian yang termasuk di imbalan kerja jangka pendek juga terkait dengan di cuti berimbalan jangka pendek. Ya. Jadi ada dua pengakuan untuk cuti berimbalan jangka pendek. Yang pertama adalah boleh diakumulasi, jadi diakui saat pekerja memberikan jasa. Kemudian cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi, yaitu diakui saat cuti terjadi. Ya. Dicontohkan seperti ini. Jadi CVFZM ya, memiliki 5 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 100.000 untuk 5 hari kerja. 100.000 untuk 5 hari kerja. Selama tahun 2019 ya, karyawan yang cuti 5 hari itu 1 orang. Sedangkan sisanya cuti 3 hari kerja. Maka untuk pengakuannya jika tidak diakumulasi maka pencatatannya adalah beban cuti berimbalan yaitu 1.700.000. Ini yang tidak diakumulasi pada kas, kreditnya kas 1.700.000. 1.700.000 dari mana? Yaitu 5 hari kerja ditambah ya, karena 1 orang tadi yang 5 hari kerja ya, 5 ditambah dengan 4 kali 3. Jadi yang 4 berarti 3 hari kerja yang cutinya dikalikan per harinya 100.000. Ya, munculnya 1.700.000. Ini yang jika tidak diakumulasi. Sedangkan bagaimana jika diakumulasi untuk pengakuan dan pencatatannya? Jadi dapat diakui dari kasus yang ada yaitu beban cuti berimbalan 1.700.000 pada kas. Ya, yaitu 5 ya, ditambah dengan 4 kali 3 dikalikan 100.000 ya, maka keluarnya adalah 1.700.000. Kemudian dicatat lagi beban cuti berimbalan ya, beban cuti berimbalan yaitu 800.000 ya, yaitu 4 ya, dikalikan 2. Nah, 4 kalikan 2 yaitu 4 orang yang masih sisa cutinya 2 hari ya. 2 hari karena baru dipakai di 3 hari dari 5 hari ya, maka ketemunya di 800.000 pada utang gaji ya, utang gaji kewajiban gaji jangka pendek sebesar 800.000 ya. Lalu seperti apa program bagi laba dan bonus ini di imbalan kerja jangka pendek? Jadi syarat pengakuan biaya pembayaran bagi laba dan bonus, 1 adalah ada kewajiban hukum ya, dan kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Ini bagi laba dan bonus dapat diestimasi secara handal. Jadi kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif
realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Nah, ini. Jadi terkait dengan di imbalan pasca kerja, ya, seperti apa sih imbalan pasca kerja itu di sini? Jadi ada beberapa hal terkait dengan di imbalan pasca kerja. Jadi yang pertama adalah employer, ya, pekerja, kemudian dapat kontribusi pensiun fund, ya, pensiun fund, kemudian keuntungannya bagi employer, ya, employer. Jadi didefinisikan kontribusi plannya jadi sebagai batas dari limit, ya, risiko, ya, itu terkait dengan di imbalan pasca kerja, ya. Kemudian ada lagi dana pensiun, ya, sama di imbalan pasca kerja. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program pasca kerja dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah, ya, dari kekayaan pendiri atau pemilik. Tidak diperkenankan membentuk cadangan dalam perusahaan untuk pembayaran imbalan kerja. Jadi dalam sebuah entitas itu tidak diperkenankan membentuk sebuah cadangan yang menggunakan SKETAP. Jadi misalnya ini ada cadangan untuk dana pensiun, cadangan tidak boleh, ya, terkait dana pensiun. Jadi program yang didanai atau funded, ya, perusahaan menyediakan dana untuk pembayaran pensiun. Jadi perusahaan dapat menitipkan pada sebuah lembaga atau kerjasama dengan yang lain, ya, terkait dengan di dana pensiun. Jadi dana pensiun di sini itu terkait dengan di pemberi kerja. Jadi DPPK. Jadi ini khusus untuk perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Kemudian ada lagi dana pensiun lembaga keuangan, ya, biasanya kerjasama dengan DPLK. Ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Jadi program pensiun iuran peserta atau karyawan entitas dari berbagai perusahaan multi pemberi kerja atau perorangan. Itu sebagai alternatif bagaimana perusahaan itu mencadangkan atau mengeluarkan dana pensiun. Jadi pada intinya perusahaan tidak boleh dana cadangan, harus dikeluarkan kepada pihak lain, ya. Jadi pihak lain itu bisa di DPPK atau menggunakan program DPLK, ya. Jadi jenis program itu bermacam-macam. Jadi program iuran pasti, jadi ada risiko aktuaria yang ditanggung oleh peserta. Jadi kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Kemudian ada program manfaat pasti. Jadi perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Ada risiko investasi aktuaria menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi bentuk program itu ada program multi pemberi kerja, ada program jaminan sosial, program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas, ya, sepengendali. Kemudian imbalan yang dijaminkan. Itu terkait dengan di imbalan kerja. Jadi contoh, jadi diilustrasikan. Jadi misal pada bulan Juni tahun 2019, iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT FZM jadi untuk bulan tersebut sebesar 5 juta. Jika iuran tersebutnya dibayar semuanya, maka jurnal yang dibuat adalah beban, ya, beban iuran pensiun sebesar 5 juta pada kas, ya, sebesar 5 juta. Jika baru dibayar 3 juta, ya, sisanya belum dibayar sampai dengan akhir Juni tahun 2020, ya, maka jurnalnya adalah beban, ya, beban sebesar 5 juta, kreditnya adalah kas sebesar 3 juta, liabilitas jangka pendek sebesar 2 juta. Jadi masih utang, ya. Kemudian itu terkait dengan di penyajian pengungkapannya. Jadi terkait dengan di bagaimana sih laporannya di neraca. Jadi laporan posisi keuangannya, jadi liabilitas, ya, itu masuk di imbalan pasti, ya, di neraca. Jadi nilai kini, ya, kewajiban imbalan pasti itu, ya, dapat naik, ya, sedangkan nilai wajar dari aset program yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban secara langsung dapat turun.
Lalu kalau diakui sebagai ekuitas di neraca berarti pendapatan atau kerugian aktuaria program manfaat pasti dengan komponen ekuitas. Ya, itu terkait dengan di imbalan kerja. Ya. Jadi untuk contoh-contoh yang nanti bisa saya sajikan untuk di slide-slide berikutnya terkait dengan di pencatatan ya ataupun penyajian untuk di imbalan kerja. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait dengan di imbalan kerja. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Silakan Anda baca kembali yaitu di dalam kitab Esa-Kitab bab 23 yaitu halaman 89. Ya, nanti kita lanjut pada diskusi pada aktivitas di berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.